Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldi Irawan. Saya mengambil S1 Farmasi di Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini saya akan membahas tentang struktur dan fungsi membran sel. Tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Dr. Wirdarti Irma, SPD MSI. Langsung saja kita mulai. Sebelumnya, mari kita tahu apa itu sel. Sel merupakan salah satu unit terkecil penyusun makhluk hidup. Di dunia ini terdapat tipe-tipe sel yang diketahui. Yang pertama sel prokariot, yang kedua sel eukariot, di mana kedua sel tersebut penyusun tubuh organisme uniseluler dan multiseluler. Kedua tipe sel tersebut dibedakan ada tidaknya membran pembungkus inti sel yang menyelimuti asam nukleat ataupun materi genetiknya. Berikut contoh selnya. Kita masuk yang pertama, sel prokariot. Sel prokariot adalah tipe sel yang tidak memiliki membran pembungkus inti sel sehingga materi genetiknya menyatu dengan sitoplasma. Sedangkan eukariot sudah memiliki membran pembungkus inti sel yang melapisi materi genetiknya. Berikut contoh sel eukariot pada sel tumbuhan. Baiklah, kita masuk komponen sel tumbuhan, di mana terdapat komponen penyusun seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, nukleus, organel sel, retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, aparatus Golgi, kloroplas, dan yang terakhir vakuola. Komponen pertama, dinding sel, di mana sebuah struktur pelindung pada sel tumbuhan yang mengandung selulosa, lignin, dan pektin. Dengan adanya senyawa dinding sel akan lebih kuat sehingga melindungi struktur yang ada di dalamnya. Komponen kedua, membran sel. Membran sel berada setelah dinding sel, di mana membran sel ini membatasi antara dinding sel dengan cairan sitoplasma yang berada di dalam sel. Membran sel disusun oleh molekul protein, senyawa lemak atau fosfolipid, karbohidrat, dan ada sedikit kolesterol. Di mana senyawa lemak ini disusun oleh sebuah gugus senyawa lipid dan fosfat. Senyawa lipid itu bersifat sukar berikatan dengan air sehingga disebut juga sifat hidrofobik. Sedangkan molekul fosfat mudah berikatan dengan air sehingga disebut juga dengan sifat hidrofilik. Komponen ketiga, sitoplasma. Sitoplasma ini berada di dalam sel, yaitu berada di antara inti sel dengan membran sel tadi, di mana di dalam sitoplasma juga terdapat organel-organel sel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, dan lain sebagainya. Di mana fungsi sitoplasma ini adalah sebagai tempat melangsungkan metabolisme sel seperti sintesis protein maupun respirasi sel. Komponen selanjutnya, nukleus atau inti sel, yaitu di mana nukleus ini bagian yang paling penting di dalam sel karena berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sel. Di mana inti sel ini terletak di tengah-tengah sel berbentuk bulat dibatasi dua lapisan membran yang disebut dengan membran inti. Di dalam sel terdapat tiga komponen, yaitu nukleoplasma, nukleolus, dan kromatin. Komponen selanjutnya, organel sel. Organel sel dibagi lagi ada beberapa bagian. Yang pertama, mitokondria. Mitokondria adalah sebuah organel berbentuk seperti kapsul. Kemudian apabila dibuka bagian dalamnya tampak struktur berlipat seperti otak manusia atau yang disebut juga dengan krista.
di mana fungsi dari mitokondria ini adalah untuk menghasilkan energi melalui respirasi sel. Energi yang diperoleh dari proses respirasi sel adalah molekul ATP atau adenosin dari fosfat yang dimanfaatkan untuk menjalankan kerja organ-organ di dalam sel. Yang kedua, ribosom. Ribosom ini adalah suatu organel yang berbentuk butiran-butiran yang terbentuk oleh untaian RNA, di mana ribosom ini terletak menempel di sebuah permukaan yang bernama retikulum endoplasma, dan ada juga ribosom bebas dalam sitoplasma atau mengapung secara bebas pada sitoplasma. Ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma berfungsi untuk mensintesis protein untuk diekskresi keluar sel. Sedangkan ribosom yang menempel pada sitoplasma berfungsi untuk mensintesis protein yang nantinya akan digunakan di dalam sel. Yang ketiga, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel berbentuk membran berlekuk dan paralel, di mana retikulum endoplasma ini memiliki rongga-rongga yang disebut dengan sisterna, yang berbentuk pipih dan tubulus. Fungsi utamanya adalah sebagai sistem sirkulasi antara sel dan sebagai transport zat, sintesis fosfolipid, sintesis karbohidrat maupun kolesterol. Yang keempat, aparatus Golgi. Aparatus Golgi berbentuk vesikola atau semacam lekukan-lekukan yang tersusun dari tumpukan kantong pipih. Fungsinya untuk membawa protein yang nantinya akan mengalami prosesan dan dimodifikasi untuk menghasilkan protein siap pakai. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.